Perkenalkan, nama saya Hulman Sirait, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Deri, Sumatera Utara, calon guru penggerak Angkatan Kapat, Kabupaten Deri, Sumatera Utara. Portofolio aksi nyata modul 1, saya Hulman Sirait, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Deri. Adapun fasilitator saya adalah Pak Anis Sujana dan pengajar praktis saya Pak Muhammad Ruslandi. Dan berikutnya profil saya Hulman Sirait, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, pekerjaan ASN guru PJOK SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Deri. Pendidikan guru penggerak merupakan program pendidikan yang menyiapkan para guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran masa depan, sehingga harapannya mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah. Selain itu, guru penggerak memiliki potensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat terwujudnya rasa nyaman, aman, dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolah masing-masing. Murid-murid akan berkarakter, berbudaya, mencapai keselamatan, bahagia, mempunyai profil pelajar Pancasila, mempunyai life skill sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Aksi nyata modul 1 yaitu modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif. Berikut aksi nyata umpan balik dari seorang guru. Perkenalkan, nama saya HS Pintu Batu selaku guru SMA Negeri 2 Sidikalang. Umpan balik kepada kami terhadap apa yang dilakukan, aksi nyata yang dilakukan Bapak Sirait selaku guru penggerak adalah sebagai berikut ya. Bapak tersebut memberikan pembelajaran berpusat kepada siswa, sehingga kami merasakan ada perubahan kepada siswa. Kemudian Bapak tersebut memberikan siswa SMA Negeri 2 Sidikalang merdeka belajar, ya, merdeka belajar sehingga siswa dalam belajar aman dan nyaman mereka belajar. Kami juga guru bidang studi yang masuk ke kelas tersebut merasakan aksi nyata yang dilakukan Bapak ini, sehingga kami juga mau ikut ya memerdekakan siswa belajar di SMA 2. Kemudian Bapak tersebut kami mendapatkan ilmu profil Pancasila. Bagaimana seorang pelajar Pancasila, berprofil Pancasila. Kemudian Bapak Sirait ini setelah menjadi guru penggerak memberikan aksi nyata tentang budaya positif ya. Budaya positif yaitu tentang keyakinan kelas, restitusinya, sehingga kami juga merasakan ada perubahan pada siswa terhadap kedisiplinan, keyakinannya, dan kebebasan mereka mengeluarkan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Nama saya Afisa Alwara, kelas 11 IPS 2, asal sekolah SMA Negeri 2 Sidikalang. Aksi nyata yang diterapkan Bapak Sirait terhadap saya yaitu pertama, memberikan pelajaran berpusat terhadap siswa. 2. Memberikan siswa SMA Negeri 2 Sidikalang merdeka belajar. 3. Kami mendapatkan ilmu profil Pancasila. 4. Bapak Sirait memberikan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nomor 5. Mewujudkan visi seorang pelajar. Nomor 6 memberikan nilai positif seperti keyakinan kelas serta restitusi. Dan manfaat dari aksi nyata yang diterapkan Bapak Sirait menimbulkan kemajuan terhadap siswa SMA Negeri 2 Sidikalang, dan semakin damainya SMA Negeri 2 Sidikalang dan semakin sedikitnya permasalahan akibat dari diselesaikan oleh Bapak Sirait. Sekian dari saya, Afisa Alwara, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, demikian juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah hadir pada hari ini undangan saya, yaitu ya sosialisasi aksi nyata budaya positif. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa di ruangan ini. Baik, adapun kami guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Melaksanakan tugasnya ada peran dan nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Jadi guru penggerak bukan sebagai untuk kepala sekolah, adalah pemimpin pembelajaran, ya, pemimpin pelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, bergotong royong, ya, kemudian berbudaya, kemudian ya ada anak. Itu ya, itulah tujuan guru penggerak, ya, tujuan bukan sebagai kepala sekolah dan sebagainya. Itu tujuan utama adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, kemudian ya, filosofi Ki Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita, Bapak Ibu guru, ya, harus menuntun anak didik kita sama seperti digambarkan adalah Ki Dewantara seperti seorang petani. Seorang petani itu ya harus, ya, dia harus memupuk, ya, hasil-hasil pertanian seperti misalnya menanam jagung, harus dipupuk, disiram dan sebagainya. Kita pun demikian. Ladang kita adalah di sini, ya. Jadi kita harus menuntun secara baik itu sebaik-baik, ya, menentukan baik itu menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Ya, alam kita berbeda dengan ya di Belanda. Kalau di sini dingin, di Belanda mungkin ada musim dingin, musim dan sebagainya. Ada beberapa ya musim. Jadi untuk itu ya kita harus guru harus pintar-pintar untuk ya harus kita tuntut sesuai dengan kodrat alamnya. Dan zaman dulu dan zaman sekarang berbeda, yaitu di Bandung ya, berbeda dulu pada tahun 1945 ya, 45. Jadi sekarang sudah berkembang dan ya istilahnya udah gedung-gedung sudah. Jadi untuk itu kita tidak boleh memaksakan murid ini, tidak boleh memaksakan, ya, harus kita tuntut. Bagaimana restitusi ini, Sepri dan Nia? Terima kasih Pak, kami akan berdamai dan berteman baik kembali. Baik, tadi sudah dilaksanakan restitusi, kalian sudah berdamai, ya, kalian berdua bisa berteman kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sikapmu, ya? Saya meminta maaf pada Sepri Pak. Baik, silakan minta maaf dan salaman, ya. Sepri, maaf ya, semoga akan ditunggu. Baik, jadi ya tidak ada lagi keributan di antara kalian dua. Keyakinan kelas sudah bertanggung jawab si Nia. Ya, kita harus bersikap baik dan bertanggung jawab. Ya, baik, terima kasih. Ya, setelah restitusi ini, bagaimana sikap kalian berdua? Aksi
Aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Kejar Dewantara. Filosofi pendidikan Kejar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti petani ibarat bibit dan buah, pendidik adalah petani yang akan merawat bibit, yang akan menyayangi gulma yang sekitarnya, memberi air dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun petani tidak akan mengubah bibit jeruk menjadi durian. Saya akan lebih sepenuh hati melayani dan memenuhi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran dengan melakukan aksi nyata terhadap semboyan Kejar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtlodo, Ing Madia Mangunkarsa, Tut Uri Handayani. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan semua siswa dituntut bisa menguasai segala hal. Kemudian saya beranggapan siswa ibarat kertas kosong, hanya guru yang bisa membentuk dan mengisinya. Dan saya masih berfokus pada kepercayaan nilai KKM saja. Dan saya sebagai guru selalu menuntut untuk mendengar dan melakukan apa yang saya berikan kepada murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya akan sepenuh hati melayani dan memenuhi kebutuhan peserta didik seperti semboyan Kejar Dewantara, Ing Ngarso Sungtlodo, Ing Madia Mangunkarsa, Tut Uri Handayani. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, 5. Berpihak kepada murid. Peran guru penggerak: 1. Pemimpin pembelajaran, 2. Menggerakkan komunitas praktis, 3. Menjadi ikut bagi guru lain, 4. Mendorong kolaborasi, 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran berpusat kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sehingga itu, untuk melaksanakan tugasnya adalah peran dan nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Strategi yang bisa saya lakukan untuk mencapai nilai tersebut harus mempunyai nilai dan peran guru penggerak, sehingga menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pihak yang membantu saya dalam mencapai nilai dan peran guru penggerak adalah 1. Keluarga, 2. Pimpinan dan teman guru, 3. Orang tua murid, 4. Komite sekolah. Kemudian lokakarya ke-1, kami CGP Angkatan Keempat Kabupaten Deri berjumlah 20 orang. Modul 1.3 mulai dari Deri, visi guru penggerak. Visi adalah gambaran atau fokus pada tujuan yang akan dicapai masa depan. Tujuan visi yaitu mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start yang membayangkan garis finish seperti apa yang dicapai. Ini bagaikan orang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintasi jalur lari tersebut. Visi saya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, berbudaya, inovatif, menghadapi tuntutan zaman dan tuntutan alam, yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid saya akan menjadi pemimpin masa depan sesuai bidang masing-masing yang mencerminkan profil pelajar Pancasila.
dan murid saya akan berkarakter, berbudaya, mencapai keselamatan, bahagia, mempunyai profil pelajar Pancasila, dan mempunyai life skill sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Di sekolah tempat mereka belajar untuk membentuk karakter profil pelajar yang Pancasila. Guru di sekolah saya yakin untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil Pancasila harus ada kolaborasi, inovasi mandiri, dan mengembangkan potensi pada siswa. Inquiry inspiratif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif yang berbasis kekuatan. Tahapan inquiry apresiatif yaitu buat pertanyaan utama, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, 5. Atur eksekusi, yang disingkat dengan BAKJA. Inquiry inspiratif disebut juga model manajemen perubahan. Modul 1.4 Budaya Positif. Modul ini mempelajari 1. Disiplin positif, 2. Posisi kontrol guru, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Keyakinan kelas, 5. Segitiga restitusi. Disiplin positif adalah dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas adalah penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan ke kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Posisi kontrol guru yaitu penghukum, pembuat orang bersalah, teman, monitor, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia yaitu cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan, kebutuhan untuk bertahan hidup.
Langkah awal yang saya ambil dalam modul 1.4 yaitu 1. Diskusi, kedua bersama murid, kepala sekolah menentukan budaya positif, ketiga menerapkan keyakinan kelas, keempat melakukan refleksi, evaluasi, dan meningkatkan budaya positif. Demikian aksi nyata modul 1. Terima kasih.